Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Fitriatul Farsa, staf MU 042201803006 dari kelas C11 mata kuliah Hukum Kesehatan. Video ini saya buat guna melengkapi tugas yang diberikan, yaitu tindak lanjut mahasiswa dari materi informan consent dan rekam medik. Oke, saya akan masuk pada penjelasan nomor pertama, yang soalnya yaitu apa yang dimaksud dengan rekam medis dan sebutkan pula isi rekam medis pada pasien rawat inap. Jawaban saya adalah rekam medis atau medical record yang diatur dalam Permenkes 269-Menkes/per/angka Romawi 3/2008 tentang rekam medis menyebutkan bahwa rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah dilakukan kepada pasien dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan. Kemudian isi rekam medis pada pasien rawat inap yaitu 1. Identitas pribadi, 2. Tanggal dan waktu, 3. Hasil anamnesia, 4. Pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, 5. Diagnostik, 6. Rencana penata laksanaan, 7. Pengobatan dan atau tindakan, 8. Persetujuan tindakan bila diperlukan, 9. Catatan observasi klinik dan hasil pengobatan, ke-10. Ringkasan pulang atau resume medis atau discharge atau summary, yang ke-11. Nama dan tanda tangan dokter atau tenaga kesehatan tertentu bila memberi pelayanan, ke-12. Pelayanan lain yang diberikan, dan ke-13 atau yang terakhir untuk pasien sakit gigi dilengkapi dengan odontogram klinis. Oke, saya akan masuk pada penjelasan ke nomor 2, yang soalnya yaitu apakah hubungan antara transaksi terapeutik dan informan consent. Jawaban saya adalah hubungan antara transaksi terapeutik dengan informan consent yaitu seperti yang kita ketahui, pada dasarnya transaksi terapeutik adalah hubungan antara dokter dan pasien dalam kerjasama yang didasarkan pada rasa kepercayaan pasien terhadap dokter untuk mengobati dirinya. Kemudian informan consent adalah suatu kesepakatan untuk informan consent adalah suatu kesepakatan atau persetujuan pasien atas upaya medis yang dilakukan oleh dokter terhadap dirinya. Setelah pasien mendapatkan informasi dari dokter mengenai upaya medis yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya, disertai informasi mengenai segala risiko yang mungkin terjadi pada dirinya dalam pelaksanaan tindakan medis tersebut. Dari penjelasan dari pengertian tadi dapat diketahui bahwa pada dasarnya perwujudan dari transaksi terapeutik adalah informan consent. Selain itu, dapat kita ketahui bahwa syarat pertama yang harus dipenuhi dalam kontrak terapeutik atau transaksi terapeutik adalah adanya kesepakatan dari pihak yang mengikatkan diri. Dalam hal ini, syarat pertama yang harus dipenuhi ini adalah harus adanya kesepakatan antara dokter dan pasien sebagai subjek-subjek hukum yang saling mengaitkan diri di dalam kontrak terapeutik atau transaksi terapeutik ini. Oleh karena itu, setiap pemenuhan prestasi oleh dokter dalam bentuk upaya pengobatan terhadap pasien harus terlebih dahulu dengan adanya kesepakatan yang pada dasarnya informan consent merupakan kesepakatan atau persetujuan pasien atas upaya medis yang akan dilakukan oleh dokter terhadap dirinya. Dengan demikian, secara logis dapat dipahami bahwa informan consent merupakan syarat pertama yang harus dipenuhi dalam kontrak terapeutik atau transaksi terapeutik ini. Itulah hubungan yang dapat saya berikan. Kemudian saya akan masuk pada nomor 3, yang pertanyaannya yaitu dalam hal apa persetujuan lisan dapat dilaksanakan dan bagaimana cara pelaksanaannya. Jawaban saya adalah menurut Permenkes nomor 29 tahun 2008, persetujuan tindakan kedokteran dinyatakan bahwa pasien tidak perlu diberikan persetujuan tertulis bila tindakan oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya bukan tindakan yang mengandung risiko tinggi atau yang diragukan hasilnya. Kemudian cara pelaksanaannya yaitu dapat berupa 1. Mengiyakan dengan perkataan, yang kedua menganggukkan kepala, yang ketiga mengadipkan mata, yang keempat menggerakkan tangan, yang kelima diam saja.
atau kontak ACE, dalam artian hal ini harus dengan catatan pasien sadar dan mengerti pembicaraan yang dilakukan. Kemudian saya akan masuk pada penjelasan untuk nomor 4 yang soalnya yaitu apakah tujuan pencatatan dan pendokumentasian pada rekam medik. Jawaban saya adalah tujuan pencatatan dan pendokumentasian pada rekam medis maksud saya pada rekam medik adalah satu, komunikasi antar anggota atau tim health provider sebagai bahan ajar, yang kedua sebagai bahan riset, yang ketiga sebagai bahan penilaian atau observasi, yang keempat sebagai bahan audit, yang kelima sebagai bahan untuk menghitung tagihan pembayaran, yang keenam sebagai black box bila terjadi perselisihan antara dokter dan pasien. Kemudian saya akan masuk pada penjelasan nomor 5 yang soalnya yaitu pada menit keberapa di video materi tersebut penjelasan tentang persetujuan tertulis, persetujuan lisan tanpa persetujuan dan perluasan tindakan medis. Jawaban saya yaitu persetujuan tertulis terdapat pada menit ke 0455. Kemudian persetujuan lisan terdapat pada penjelasan di menit ke 0626. Kemudian penjelasan untuk tanpa persetujuan terdapat pada menit ke 0815. Lalu untuk penjelasan perluasan tindakan medis terdapat pada menit ke 1622, di mana dalam materi tersebut diberikan penjelasan tentang apa itu persetujuan tertulis, persetujuan lisan, tanpa persetujuan, dan perluasan tindakan medis, serta juga diberikan penjelasan tentang kapan dilaksanakannya hal-hal tersebut tadi. Itulah beberapa penjelasan yang dapat saya berikan guna menjawab tugas yang diberikan dalam rangka tindak lanjut mahasiswa. Saya memohon maaf apabila jawaban yang saya berikan masih kurang, dan saya memohon maaf juga apabila ada beberapa kata yang kurang baik. Lalu saya mohon maaf juga apabila ada beberapa gangguan yang terdapat dalam video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat memenuhi standar penilaian untuk tugas tersebut. Terima kasih atas yang menonton video ini. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.